Baduy merupakan sebutan dari peneliti Belanda, mengacu pada kesamaan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang gemar berpindah-pindah. Suku Baduy bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak. Pemukiman mereka berjarak sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Ada 3 lapisan di suku Baduy, yakni Baduy Dangka, Baduy Luar, dan Baduy Dalam. Warga Baduy Dangka sudah tinggal di luar tanah adat. Mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan animisme Sunda Wiwitan yang dijunjung suku Baduy. Lalu, Baduy Luar. Warga Baduy Luar merupakan yang tinggal di dalam tanah adat. Mereka masih menjunjung kepercayaan Sunda Wiwitan. Meski hidup dengan keadaan yang masih tradisional, mereka sudah melek akan pendidikan dan teknologi. Mereka diidentikan dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala biru bercorak. Yang terakhir merupakan warga Baduy Dalam atau Baduy Jero. Mereka bermukim di pelosok tanah adat. Pakaian mereka serba putih. Kepercayaan Sunda Wiwitan masih kental di Baduy Dalam. Warga di sini juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur. Mereka tak mengenyam pendidikan, tak melek akan teknologi, bahkan tak beralas kaki. Karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa. Yang kita kenal itu hanya Baduy, hanya satu. Kenapa Baduy? Karena Baduy lah yang paling unik. Mereka masih mempertahankan adat istiadatnya sampai sekarang. Baduy sendiri sekarang ada sekitar 68 kampung, hampir 70. Jadi kalau masih ada yang berpikir Baduy itu hanya 40, wah itu cerita zaman Belanda. Mata pencaharian mereka adalah bertani, berhuma, bukan bersawah tapi berhuma. Kenapa berhuma? Kenapa tidak ada sawah? Sebetulnya sawah bukan merupakan kebudayaan orang Sunda. Dulu masyarakat Sunda itu berhuma. Makanya kenapa di Sunda tidak ada bangunan candi? Karena kebudayaan masyarakat Sunda adalah berhuma. Jadi masyarakat berhuma itu berbeda dengan masyarakat bersawah. Kenapa saya bilang beda? Saya tanya, masyarakat di sawah kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi sampai sore. Tapi masyarakat berhuma itu bisa 24 jam. Jadi huma sawah-sawah yang tidak menggunakan air. Sering saya bilang kalau mau melihat Sunda zaman dulu, datang ke Baduy. Karena bagi saya Baduy adalah fosil hidup. Satu upacara adat suku Baduy yang sangat amat menonjol di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu upacara Seba. Upacara Seba merupakan upacara tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Baduy. Tradisi Seba biasanya dilakukan dalam rangka menyampaikan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dalam 1 tahun. Konon, upacara Seba ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam, tepatnya pada masa kejayaan Kesultanan Banten. Praktik pengobatan tradisional masyarakat Baduy terbilang unik lantaran masyarakat Baduy tidak mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Mereka biasa mengobati penyakitnya dengan menggunakan ramuan, memanfaatkan tanaman yang berada di lingkungan mereka. Jenis obat herbal suku Baduy beberapanya yaitu tumbuhan tua kayu tepus. Tumbuhan ini dapat digunakan untuk pengobatan batuk pada masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dangka. Yang kedua, ada tumbuhan daun kaca piring. Biasanya tumbuhan ini digunakan masyarakat Baduy Luar dan masyarakat Bojong Menteng sebagai pengobatan demam atau yang biasa disebut dengan meriang. Lalu ada laja goa. Laja goa ini dapat digunakan untuk pengobatan sakit mag atau sakit asam lambung pada masyarakat Baduy Luar. Selanjutnya ada kain tenun. Kain tenun di Baduy digunakan sebagai penutup aurat dengan model yang bersahaja. Terkadang kain tenun ini juga digunakan dalam upacara-upacara adat di waktu tertentu. Proses pewarnaannya yang dibuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan. Bahan-bahan pewarna alami diambil dari tanaman-tanaman yang relatif mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Semisal, untuk mencari pewarnaan biru dapat diambil dari daun tarum, abu-abu dari daun jawar kotok,
kuning dari daun putri malu, coklat dari kulit mahoni, dan lain-lain. Yang terakhir, ada gula aren. Kampung adat Baduy Luar terkenal sebagai daerah penghasil gula aren. Gula aren di kampung adat Baduy Luar sendiri dibuat dari pohon nira yang memang tumbuh di wilayah tersebut. Pengolahan gula aren di perkampungan suku Baduy Luar ini masih dilakukan secara tradisional, mengandalkan peralatan seadanya dan fisik yang kuat. Setelah selesai dimasak dan dicetak, lalu mengeras, gula aren ini pun dijual ke pasaran dengan harga sekitar 5.000 sampai 8.000 rupiah.